Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputaran perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke tema kita. Di video kali ini kita akan menjodohkan murai batu ya. Untuk penjodohan murai batu bisa kita lakukan seperti ini bolo ya. Yang pertama itu yang paling utama adalah penjemuran untuk menaikkan birahinya ya. Untuk menaikkan birahinya jantan dan betina seperti itu ya. Nah ini kita harus menjemurnya. Nah nih kita harus menjemurnya setiap pagi ya. Siang juga nggak apa-apa, yang penting mataharinya itu nggak terlalu terik ya. Kalau mataharinya terlalu terik burung bisa kepanasan ya. Yang penting kita sesuaikan dengan jam aja, bisa 1 jam 2 jam tergantung burungnya. Nah ini seperti ini. Sebelum kita menjemurnya bisa kita mandikan dulu ya, seperti ini. Bisa kita menggunakan cepuk seperti itu ya, kita mandikan seperti itu. Ntar kalau udah habis mandi baru kita ambil cepuknya ya, ambil cepuknya dua-duanya, lalu kita bisa jemur di panas matahari seperti itu ya. Nah ini tujuannya penjemuran adalah agar burung murai batu itu cepat naik birahinya ya. Nah ini sangat efektif sekali untuk menaikkan birahi burung murai batu ya. Selain dari makanan, selain dari vitamin, yaitu penjemuran nomor 1 yang paling utama. Tanpa penjemuran murai batu tidak akan ada birahinya. Makanya yang paling pokok adalah penjemuran. Yang kedua adalah menupakan itu yang sangat berkualitas sekali ya. Bisa kita beli di kayak toko-toko, di kios-kios ada itu untuk khusus murai batu, untuk menaikkan birahi juga ada. Untuk obatnya juga ada ya, multivitamin yang buat menaikkan murai batu agar naik birahinya juga ada ya. Selain itu juga makanan itu yang paling penting, yaitu EF-nya harus dijaga, seperti kayak jangkrik, kayak kroto, ulat ya. Yang bagus itu ulat kandang, itu lebih bagus sekali untuk menaikkan birahinya. Nah bisa dilihat seperti itu. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Seperti ini bisa dilihat ya untuk proses penjodohannya. Nah nih proses yang kedua, harus kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan hari demi hari, yang penting paling enggak ya 2 minggu lah kita bisa tempelkan seperti ini. Lihat prosesnya, lihat kondisinya ya. Pokoknya waktunya itu harus tepat ya, waktunya harus tepat. Yang dimaksud waktunya harus tepat tuh waktu penempelan. Waktu penempelan seperti ini harus kita tempel setiap hari ya, malam, siang, pagi harus ditempel seperti ini ya. Walaupun di dalam rumah ya, selalu didekatkan seperti ini agar dia tuh cepat beradaptasi. Apalagi burung-burung yang bahan, burung-burung yang pasangannya itu belum tahu. Makanya kalau bisa sesering mungkin kita jadikan satu seperti ini ya, kita tempelkan aja. Tinggal ditunggu prosesnya selanjutnya. Kalau emang betinanya itu udah ngeleper-ngeleper setiap kali dia deketin jantan, udah ngeleper-ngeleper seperti itu, nah itu tandanya betinanya udah mulai birahinya itu udah mulai naik. Dan jantannya itu biasanya ditandai dengan dia tuh ngerayu-ngerayu, udah ngerayu-ngerayu betina seperti itu ya, udah mendeketin seperti itu gitu ya, udah mulai merayu. Nah itu udah tanda-tanda yang bagus sekali untuk kita jodohkan, langsung bisa kita satukan di kandang ternak. Nah seperti itu ya. Pokoknya kuncinya kita harus sabar dulu, sabar, karena proses itu harus membutuhkan kesabaran ya. Kalau kita tidak sabar ya susah untuk berhasilnya. Makanya kita harus sabar untuk mengikuti proses murai batu dalam penjodohannya. Nah bisa dilihat ya murai batu di depan kita ini. Nah ini lagi kita proses penjemurannya. Nah ini untuk betinanya ada di kandang kotak ini ya. Ini betinanya. Nah ini udah usianya udah 1 tahun 2 bulan. Nah ini untuk betinanya. Untuk sang jantannya udah 3 kali mabung. Nah ini ya bisa dilihat. Nah ini kita dapat dari muda hutan. Nah ini muda hutan ya. Dan untuk ternakan sendiri, yang betina harus ternakan. Nah ini saya sarankan untuk penjodohan murai batu agar cepat berjodoh itu, saya sarankan agar betina itu yang hasil ternakan ya, jangan hasil tangkapan. Kalau jantannya itu nggak apa-apa, kalau hasil tangkapan dari alam ya, dari hutan nggak apa-apa.
karena kalau sang betina itu mendominasi ya di kandang ternak, biasanya seperti itu. Karena kualitasnya sang betina itu sangat mempengaruhi sekali dalam proses produksinya, sehingga untuk penjodohan itu yang harus diutamakan itu yang betina. Kalau betinanya itu gelabakan, betinanya itu enggak enggak jinak ya susah ya. Tapi kalau sang jantannya itu enggak apa-apa. Sang jantannya itu istilahnya hutan yang saya bilang tadi itu enggak apa-apa. Yang penting betinanya itu harus jinak. Nah seperti itu ya. Nah ini bisa dilihat, ini jinak-jinak lalat ini. Nah ini ya, ini hasil ternakan ya. Ini kemarin dari teman ya, teman tidak ternak ya, terus saya coba untuk ternak sendiri di rumah. Dan ini untuk pejantannya milik saya sendiri ya. Nah ini udah berapa kali mabung, ini 3 kali ya. Nah ini udah pas sekali untuk murai batu calon indukan. Bisa dilihat seperti itu burungnya ya. Nah itu untuk prosesnya seperti ini ya. Yang penting pokoknya itu harus dijemur, selama paling enggak seminggu 2 minggu, agar burung murai batu jantan dan betinnya itu enggak berlemak. Kalau berlemak susah untuk produksi, karena kalau berlemak itu biasanya itu ditandai dengan murai batu itu kayak kegemukan seperti itu ya. Bisa dilihat ya, dia itu enggak agresif, enggak aktif kayak gitu. Kalau dia aktif biasanya dia itu enggak enggak berlemak. Kalau udah berlemak ya susah lagi ya. Bisa kita memprosesnya bisa sebulan 2 bulan. Tapi kalau dia enggak berlemak, kita bisa memprosesnya paling enggak ya 2 minggu udah cukup untuk penjemurannya. Nah seperti itu ya. Yang kedua tadi udah kita bahas masalah menupakan harus yang berkualitas sekali ya. Ya seperti EF-nya cacing, ulat, terus kroto, jangkrik, itu harus ada. Menu itu setiap hari harus ada. Itu untuk menaikkan birahinya. Selain itu juga vitamin-vitamin ya yang ada di pasaran untuk menaikkan birahinya. Bisa menggunakan merek-merek apa aja ada di pasaran, tinggal teman-teman beli aja. Udah disiapkan ya untuk menaikkan birahinya. Nah seperti itu untuk caranya ya, untuk caranya menaikkan birahi penjodohan awal ya. Nah ini semoga kedepannya ini cepat berjodoh ya teman-teman ya. Kalau udah cepat berjodoh, ntar kita bikin video yang lain, kita bikin tutorial yang lain agar teman-teman bisa mengikuti video selanjutnya. Oke ya. Nah itu bisa dilihat. Nah ini udah proses mandi udah selesai ya. Proses mandi udah selesai, dia mulai berjemur. Bisa dilihat untuk sang betinanya. Nah itu sang betinanya udah membuka sayapnya seperti itu. Dia udah menikmati penjemurannya. Nah seperti itu ya. Nah ini udah usia 1,2 bulan ini. 1 tahun 2 bulan. Nah ini sepertinya itu bulu-bulunya udah tua ini ya. Udah mau mabung sepertinya. Makanya kita coba untuk memprosesnya. Nah ini kalau yang jantan ini baru mabung kemarin, udah ya sekitar 5 bulan yang lalu lah, udah selesai, udah rapi ekornya seperti itu ya. Nah yang diutamakan seperti itu. Aslinya kalau dalam pemilihan murai batu indukan yang ingin kita ternak biar cepat berhasil itu, yaitu yang utama itu umur ya, usia dari kematangan murai batu jantan dan betina ya. Untuk betina sendiri biasanya usia yang mapan itu di atas 7 bulan. 7 bulan ke atas itu udah mapan sekali untuk sang betina. Tapi kalau yang jantan kalau bisa 2 kali mabung, minimal 2 kali mabung itu udah sangat bagus sekali. Tapi kalau baru 1 kali mabung biasanya dia itu nggak mau biasanya ya. Birahinya itu belum ada. Tapi kalau udah 2 kali mabung biasanya birahinya itu udah naik dia. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu untuk memprediksi agar penjodohan kita itu cepat ya, penjodohan kita cepat berhasil. Nah itu kuncinya di situ. Yang penting dari indukan dulu. Kalau indukannya pas usianya, kematangannya pas, insya Allah produksinya juga akan cepat. Seperti itu ya bro ya. Nah ini tahap awal untuk penjodohan kita. Semoga cepat berhasil. Oke. Nah teman-teman nambah lagi ya. Setelah
burung murai batu itu udah mandi seperti itu ya, kiranya udah cukup mandinya, bisa kita ambil aja untuk cepuk mandinya seperti itu ya. Kita ambil dulu ya. Nah seperti ini, ketika burung murai batu udah selesai mandi ya, kita ambil aja cepuknya. Untuk melakukan proses yang kedua yaitu proses penjemuran ya. Untuk penjemuran sendiri udah saya bahas tadi ya. Untuk penjemuran sendiri bisa di pagi hari, yang bagus di pagi hari antara jam 7 sampai jam 11 ya. 2 jam cukup ya, atau 1 jam, yang penting jangan terik matahari yang terlalu panas. Kalau terik matahari yang terlalu panas itu bisa mengakibatkan burung murai batu itu jadi dia dehidrasi. Kalau udah dehidrasi malah susah kita untuk merawatnya, untuk prosesnya malah lebih lama lagi karena dia sakit ya, kita harus mengobatinya. Makanya dari itu kita harus memprosesnya dari awal seperti ini ya. Untuk penjemurannya diingat 2 jam atau 1 jam, yang penting jangan matahari terlalu panas. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu review kita kali ini untuk pembahasan peternak murai batu ya, agar cepat berhasil dan sukses. Oke ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi para pemula khususnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, mantap.